Kenapa bang? Nah, kita jadi tahu bagaimana penyempurnaan pelafalan per hurufnya. Cara menyempurnakan lam di sini ketika fathah karena dia huruf tipis, maka dengan cara apa teman-teman? Ayo, dengan cara apa kodenya? Dengan cara BMSS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat pagi ya. Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Kenapa buka mulut? Untuk menyempurnakan wal maftuhu bil fathi fam, untuk menyempurnakan kadar harokat fathahnya biar sempurna artikulasinya. Kenapa sambil senyum? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut, karakter tipis dari huruf tersebut. Nah, saya contohkan, buka mulut sambil senyum itu gimana? Nih, kalau kita hanya buka mulut saja, maka yang tersempurnakan hanya harokat fathahnya saja. Illa, la. Tapi kalau pengen sempurna kadar tipisnya bukan la, tapi la. Beda nggak antara la dengan la? La dengan la. Senyumnya tipis-tipis aja. Senyum cool saja. Illa, bukan illa atau illa, terlalu berlebihan. Ya. Saya akan bantu dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kalau teman-teman rasa ada manfaat, sebarluaskan atas nama Allah. Karena Allah. Karena kalau ada kebaikan itu cintanya Allah. Jangan berhenti cintanya Allah di HP teman-teman. Takbir. Allahu Akbar. Tetap layar dan share. Terima kasih. Lanjut. Nah. Illa. Selanjutnya ya. Sudah ya. Ini di foto dulu. Kita belum selesai soalnya nih. Sudah di foto. Kalau ini penting difoto dulu, kalau sudah saya izin hapus dulu. Nah, perhatikan baik-baik sekarang lam fathahnya, lamnya sudah dibahas, fathahnya sudah dibahas, tapi di sini ada tanda seperti gambar burung terbalik. Kalau ada huruf hijaiyah apapun di atasnya ada seperti gambar burung terbalik, ini disebut dengan tanda apa? Disebut dengan tanda tasydid, teman-teman ya, tanda tasydid. Ya, kalau saya menyebutnya tasydid. Ada yang menyebut tasydid, ada yang menyebut sabdu, ada yang menyebut syiddah. Namun saya izin kalau teman-teman belajar bareng sama saya menyebutnya bukan sabdu, bukan syiddah. Tapi saya menyebutnya adalah tasydid ya. Siap bang? Oke, saya izin hapus ya sabdu dan syiddahnya ya, atau syaddahnya ya. Oke, baik. Seret. Nah, sekarang kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid, maka cara pelafalannya dengan cara diapain? Ayo, yang tahu boleh komen. Kalau kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid, ya, maka dengan cara apa pelafalannya? Dengan cara ditekan, teman-teman. Ya, ditekan. Ya, jadi tasydid itu bukan ditahan. Oke. Konsep tasydid bukan ditahan, tapi konsep tasydid itu tekan. Ya, bukan tahan, kecuali dua huruf. Apa aja? Nun bertasydid, mim bertasydid, baru dia ditahan dua harokat. Ditahan dua harokat karena apa? Karena ada hukum. Ada hukum apa? Ada hukum gunnah. Contoh, kalau nun tasydid dan mim tasydid ditahannya begini. Inna amma. Udah itu aja. Yang lainnya nggak dibaca dua harokat, tahan nggak. Contoh kalau lam tasydid dibaca tahan dua harokat. Illaman, apa gitu bacanya? Illaman, nggak perlu karena lam ya selain nun dan mim itu nggak ada hukum gunnah, maka cukup ditekan saja. Illa, nggak usah ditahan dua harokat. Illa, nggak, tapi illa, 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 faham? Siapa teman-teman yang mendapati bahwasanya semua tasydid tahan dua harokat? Ada? Ada? Nah, itu kurang sempurna. Kalau iya tahan dua harokat semuanya berarti nanti gitu, serba ditahan. Illa man adzina lahur rahmanu gitu. Ya enggak, teman-teman. Ya, jelas? Takbir. Ayo, syiarkan konten Quran. Sebarluaskan konten Quran. Jangan sampai berhenti di HP teman-teman sekalian. Kalau rasa ini ada manfaat, itu cintanya Allah. Baik kebaikan semua cintanya Allah. Maka sebarluaskan karena Allah. Jadilah rahmatan lil alamin, jadilah manfaat bagi semua orang atas izin Allah, dan teman-teman jadi agen kebaikannya. Allahu Akbar. Lanjut ya. Ini silakan nih foto, sudah? Sudah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut ya. Jadi jangan ditahan, tekan saja. Illa, sekarang lamnya sudah kita bahas, tasydidnya sudah kita bahas, fathahnya sudah kita bahas. Sekarang kadar panjangnya fathahnya bertegur sapa, fathahnya di sini bertegur sapa dengan alif. Nah, maka dia dibaca dengan kadar panjang dua harokat.
Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah maaf habis baterai. Nama hukum tajwidnya adalah mad. Bukan mad solar, hati-hati, tapi mad tabi'i. Bentar ya, sambil dicas nih, si iPad-nya sudah mulai habis baterai. Nah, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli, boleh? Boleh, nggak masalah, insya Allah. Ya. Oke, sebelum kita bahas mad tabi'i 2 harokat itu segimana, kita bahas dulu siapa saja keluarga mad tabi'i. Apakah hanya pasangan fathah berjumpa dengan alif saja? Ternyata tidak. Ada dhamma, ada kasroh. Dhamma pasangan kekasih mad tabi'inya adalah waw sukun, kasroh pasangan kekasih mad tabi'inya adalah ya sukun. Berarti ada 3 pasang keluarga mad tabi'i, ya. Contoh dalam ayat adalah fathah alif, sisanya dhamma, waw sukun, kasroh, ya sukun. Teman-teman, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i salah satunya. Maka pastikan 2 harokatnya istiqomah. Jangan kadang-kadang kepanjangan kelamaan, jangan kadang-kadang kependekan kecepatan. Biar apa? Biar bacaan teman-teman teratur. Kalau teman-teman bacaannya masih belum konsisten mad tabi'inya, yakin saya bacaan teman-teman kurang teratur dan kurang rapi. Bang, bagaimana caranya agar bacaan 2 harokat kita mad tabi'inya teratur? Caranya ayunkan dengan nada 1 kali, dengan nada saja. Ayunkan dengan nada. Kalau nadanya fals, dosa enggak. Kalau nadanya enak, merdu, gimana? Bagus. Tapi kalau fals nggak jadi dosa, nggak masalah. Asalkan ini yang paling penting nih. Tujuan mengayun di sini ini untuk mengkonsistenkan 2 harokat kita, ya, gitu. Ayun ma, perhatikan kalimat ayunnya. Ayun ma, lama, illama. Ayunkan seperti itu. Bang, kalau udah terbiasa nggak diayunkan boleh nggak? Maafi muskilah, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau nggak diayunkan, nggak masalah teman-teman. Contoh, ilaman. Tapi ini yang paling penting, 2 harokatnya terjaga. Ngayun itu bukan hanya semata-mata biar enak, tapi 2 harokatnya terjaga teman-teman. Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 1.500 orang berjamaah, tap-tap layar berjamaah, share, insya Allah dampak manfaatnya untuk anak cucu kita nanti yang pegang TikTok hari ini. Ya, teman-teman punya andil besar terhadap perubahan di TikTok. Kalau pengen konten-kontennya baik yang ditonton anak-anak kita, anak cucu kita, adik-adik kita, sebarluaskan. Jadikan FYP, konten-konten ngaji, konten-konten tilawah, konten-konten ceramah. Ya, lanjut. Insya Allah jadi pahala jadiah buat teman-teman ya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Kita tunjukkan pada dunia konten ngaji punya tempat di FYP. Lanjut. Di sini ini nama hurufnya adalah huruf apa? Nama aslinya ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf mim. Ya, jadi bukan huruf ma. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim dilafalkan senatural teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, oke. Tapi jangan hati-hati, jangan sampai bibirnya dilipat macam ini. Buat bunda-bunda, emak-emak super duper solihah, ya, calon penghuni surga, calon bidadari surga untuk suaminya masing-masing. Jangan sampai begini, ma. Biasa aja, jangan dilipat, ma. Tapi cukup ma, ya. Nah itu soalnya seperti sering bunda-bunda biasanya nih emak-emak yang melafalkannya dilipat seperti lagi benerin lipstick ya. Oke, mim dilafalkan senatural seperti melafalkan huruf M. Tinggal kita lihat harokatnya. Harokatnya baris atas bang. Oke, namanya harokat fathah. Berarti basic fathah itu dasarnya dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A bang, ajib. Maka mimnya nggak dibaca mi lagi karena bukan kasroh, mi-nya nggak dibaca mu karena bukan dhamma, tapi mi-nya dibaca dengan vokal A menjadi ma karena dia harokatnya fathah, dibaca dengan vokal A. Ajib? Jelas? Nah selanjutnya, kalau vokal A berarti hurufnya tipis, huruf tebal. Kalau huruf vokalnya A berarti ketika fathah dia hurufnya tipis atau tebal. Ternyata dia huruf yang tipis. Kalau ketika fathah teman-teman menemukan vokalnya adalah A, maka dia huruf tipis. Emang huruf tebal vokalnya seperti apa? Kalau tebal bukan A lagi vokalnya, tapi condong menjadi seperti O. Ini baru huruf yang tebal. Apa aja contohnya? So, do, to, vo, ho, go, ko, ro.
Tapi kan mim nggak dibaca mo ya, tapi ma, maka dia tipis gitu loh teman-teman. Emang kalau udah nemuin dia huruf tipis lalu dia berharokat baris atas fathah, kenapa bang? Kita jadi tahu bagaimana penyempurnaan per huruf per harokat pelafalannya seperti apa. Gimana emang bang? Huruf tipis yang berharokat fathah penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa teman-teman? Kodenya dengan cara BM SSO BM BM SS bang. Saya baru gabung banget di live ini bang. BMSS itu apa? BM artinya buka mulut, wal maftuhu bil fathi fam, sambil senyum artinya SS artinya sambil senyum. Ya. Ya, Masya Allah. Bang, emang kenapa harus buka mulut? Sempurnanya harokat fathah baris atas itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fam, dengan cara membuka mulut kita. Terus kenapa sambil senyum? Untuk menyempurnakan kadar karakteristik tipis dari huruf tersebut. Ada yang bang, berarti baca Quran itu banyak yang difikirin. Banyak. Kalau pengen sempurna, kalau pengen asal lancar, yang dikerjanya lancar, ya udah lewat aja. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan pelafalan kita agar mendapatkan perhatian sempurna dari Allah, sempurnakan, pasti banyak yang dipikirin karena pengen sempurna. Nah, di sini teman-teman pengen asal lancar, pengen asal lancar dan asal enak saja, atau pengen sempurna pelafalannya atas izin Allah? Coba, saya pengen nanya deh. Nih, teman-teman pengen asal lancar, pengen sempurna pelafalannya di breakdown satu persatu. Pengen sempurna, gak pengen asal lancar saja kan? Kalau pengen asal lancar kita bisa satu ayat ilaman, ini kita baru bahas ilaman saja. Ini butuh waktu 23 menit hanya membahas ilama saja, belum sampai non sukun. Ya. Oke. Iya, di sini saya mendampingi teman-teman biar sempurna ikhtiar kita dalam menyempurnakan pelafalan. Ya, masalah hasil gimana Allah, bukan gimana kita. Masalah hasil mah Allah yang menentukan. Masalah ikhtiar kita punya punya tanggung jawab. Itu gimana kita, ya. Maka dibuka mulutnya sambil senyum. Contohnya gimana bang? Contohnya seperti ini, biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Nih begini, bukan ma, ini hanya buka mulut saja nih, ma, tapi ma. Oke, lanjut, takbir, Allahu Akbar, ya, sip. Teman-teman, enggak, yang nonton udah 1.600. Ya, 1.600 orang ini kalau berjamaah semua punya daya juang yang sama untuk menciarkan Quran, ya, dengan tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah, insya Allah tontonan TikTok itu jadi baik atas izin Allah. Karena banyak yang share, banyak yang support, banyak yang mendukung, banyak yang ikut dakwah Quran kita lewat sosial media, dan jadi pahala jariah buat teman-teman. Dan HP-nya nanti ketika dihisap lebih mudah, lebih ringan. Allahu Akbar. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman. Di sini huruf apa ini? Nama aslinya. Ini nama aslinya adalah huruf nun. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat bukan na, ya. Nggak ada huruf hijaiyah apapun yang namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nunnya di atasnya ada tanda petik atau tanda koma. Ini berarti disebut dengan tanda apa? Tanda sukun. Tanda sukun. Biasa kita disebut dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh, silakan, apapun istilahnya. Ya, oke. Sukun artinya diam. Ya, diam. Ya, diam. Apanya? Diam rahangnya. Kalau harokat bergerak rahangnya. Nih, kan kalau harokat bunyi vokalnya a i u, bergerak kan rahangnya a i u a i u a i u a i u. Nah, itu kan rahangnya bergerak. Kalau sukun dia nggak bergerak. Ilaman an. Nah, ini maksudnya sukun tuh ini, diam. Nama kerennya diam. Sebenarnya bukan mati. Ilaman, diam. Kalau harokat kan bergerak dia atas bawah atau ke samping. Na, ni, nu, atau maju. Gitu loh. Paham ya? Jadi dibaca tidak dibaca naninu, tapi an, diam rahangnya, sukun. Siapa yang baru tahu arti sukun itu diam? Boleh komen. Bang, saya seriusan baru tahu bang. Allahu Akbar. Ajib. Allahu Akbar. Ajib. Lanjut ya. Teman-teman, saya izin lanjutkan. Nah, sekarang di sini kita mendapati ada nun. Tadi ya nun sukun. Ya, bertemu dengan huruf apa ini? Saya ulang lagi. Nih, yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa?
bertemu dengan huruf hamzah. Hati-hati jangan ada yang jawab alif lagi, ya Allah. Baik, kalau begitu kita izin lakukan penilangan dulu. Kalau begitu razia atau penilangan, saya izin kepada yang menjawab ini adalah alif, mohon maaf kita tilang. Tetot, ini bukan alif. Alif tidak mungkin. Kenapa bukan alif bang? Kan ini dia bentuknya seperti tangkai angka 1 bang. Itu alif lah bang namanya. Oh mohon maaf, dia bukan alif. Kenapa bukan alif? Karena alif tidak mungkin berharokat. Sekali lagi, alif tak mungkin berharokat. Emang alif yang mana bang? Alif yang ini. Ini alif tadi di awal. Ya, dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Dan tugas alif hanya untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Ya, sampingnya ini apa bang? Ini hamzah. Karena apa? Karena dia berharokat. Iya, alif di rumahnya, lagi nggak di sini alif. Alif lagi di sini nih. Ini alif baru nih. Ya, jangan salah paham. Ya, kata si alif teh, ya. Aku alif di sini alif. Ini alif. Nah, kalau ini baru hamzah. Nah, ini baru saya hamzah, teman-teman. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Oke, lanjut ya. Lanjut ya teman-teman sekalian ya. Oke, jadi ini namanya hamzah. Jangan sampai bilang alif. Nah, kalau ada, oke, kita hapus dulu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau ada nun sukun, kok warna kuning. Kalau ada nun sukun berjumpa dengan hamzah, maka terjadi hukum tajwid apa teman-teman? Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan izhar halqi. Ajib. Ya, sahih, betul? Sahih, betul ya teman-teman? Izhar halqi sahih nggak nih izhar halqi nih? Sahih, izharnya harus jelas. Izhar apa? Karena izhar itu ada izhar syafawi, izhar halqi, ada izhar mutlak. Izharnya apa dulu nih? Izhar halqi, ya. Oke, Bang. Seriusan, Bang. Saya belum tahu apa itu izhar halqi, Bang. Oke, tenang, kita dampingi ya. Dalam hukum tajwid ada namanya bab hukum nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun artinya nun mati atau nun yang diam, tadi ya sukun. Tanwin artinya an in un. Nah, di dalam hukum nun mati dan an in un itu ada apa? Ada nun sukun, ada 4 hukum tajwid secara am. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ada ikhfa hakiki. Yang kita cari mana bang? Yang kita cari adalah yang idgham. Ya, maaf, izhar. Sahih? Ajib, lanjut. Ya, nanti izhar dibagi 2. Ada izhar halqi, ada izhar mutlak. Yang kita cari mana? Bukan mutlak tapi halqi. Sahih? Ajib. Lanjut. Apa itu izhar halqi ya? Oke, ini mumpung pembahasannya menarik teman-teman, sambil saya hapus dulu nih bentar. Silakan dibantu tap layar dan share. 1.900 orang berkumpul dalam konten ngaji. 1.900 orang berkumpul bersama untuk belajar Quran bareng-bareng. Maka berjamaah 2.000. Tap layarnya, share, tunjukkan pada dunia konten ngaji punya tempat di FYP dan menghasilkan tontonan terbaik untuk generasi penerus anak cucu adik-adik kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Lanjut teman-teman. Maka izhar halqi ini rumusnya adalah, perhatikan baik-baik. Nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf ini. Ya, rumusnya dulu. Nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 6 huruf ini. Ada hamzah, ada ha besar, ada ain, ada ha kecil, ada ghain, ada kha. Fahami dulu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini. Nanti kita jelaskan lebih dalam. Ya, nanti kita jelaskan lebih dalam. Oke? Siap? Konsentrasi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Kita cek dulu benar nggak tadi yang dalam ayat itu yang kita bahas izhar halqi. Bang, cocokin sama rumusnya dulu bang. Siap kalau begitu. Lihat, nun sukun warna biru, hamzah warna hijau. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ingat-ingat ya, nun sukun bertemu dengan hamzah. Oke, nun sukun, hamzah, nun sukun, hamzah. Ada nggak di sini nun sukun? Ada nggak? Ada bang. Mana? Kita tandain bareng-bareng. Ini bang, nun sukun. Oke, nun sukun bertemu dengan hamzah. Cek dulu, ada nggak hamzah di sini? Ada bang, mana? Nih. Ajib, Allah nikmat ya Allah. Oh iya, nun sukun dan hamzah ada, berarti betul bang dia izhar halqi. Sahih? Sahih. Lanjut teman-teman. Lalu kenapa dia disebut dengan izhar halqi bang? Bagaimana cara bacanya? Kita lihat tekstualnya dulu.
Idhar halqi harus dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya. Nah, oke, emang apa arti idhar halqi? Oke, idhar, konsentrasi. Idhar artinya adalah jelas. Apa yang harus dibaca jelas? Yang harus dibaca jelas adalah bunyi an. Hah? Bunyi an? Kenapa bunyi an, Bang? Karena nun sukun atau tanwin bunyinya an. Betul nggak? Bunyi nun sukun apa? An. Bunyi tanwin an, in, un, bunyi ujungnya an semua. Betul? Oh iya, Bang, an itu bunyi nun sukun dan tanwin, ya betul sekali. Oh berarti mengidharkan atau menjelaskan bunyi an-nya, Bang. Ajib, sahih. Ajib, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang lalu kenapa disebut dengan halqi? Bang, kalau halqi itu teman saya, Bang. Mohon maaf, tajwid dulu. Tajwid juga punya yang namanya halqi. Apa itu halqi? Artinya tenggorokan. Emang apa hubungannya dengan tenggorokan? Teman-teman, 6 huruf ini adalah huruf-huruf yang makharijul hurufnya keluar dari tenggorokan. Oh iya, baru nyadar, Bang. Hamzah dan ha besar kan keluar dari aksol halqi ya, Bang. Ya, summa li aqsal halqi hamzun au. Apa itu aqsal halqi? Pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah, hamzah dan ha besar. Ah, masa sih, Bang? Nggak percaya? Mau kita buktiin. Nih, ya tuh. Hamzah dan ha besar keluar dari aqsal halqi. Ajib. Ya, ajib nggak nih? Ajib. Lalu malah kesini, maaf ya. Lalu ain dan ha kecil, dia kan keluar dari wastul halqi ya, Bang, tengah tenggorokan. Iya. Ya, nggak percaya? Ajib, kita tunjukkan lagi. Nih, mana sampai salah? Masya Allah nih, tuh, ya, ain dan ha kecil, tuh, ya, dari wastul halqi tengah tenggorokan, ya, ajib, sahih ya. Ain dan ha kecil tuh tengah tenggorokan. Terakhir, ya, ghain dan kha keluar dari mana? Dari adenal halqi, adenahu ghainun khauha, ya, keluar dari ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar. Kita buktiin nih sampingnya. Tuh, ghain dan kha keluar dari ujung tenggorokan. Inilah huruf-huruf al-halqi. Ajib, sahih, ajib. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Nikmat, bermanfaat, kebaikan, semua cintanya Allah. Maka 2.200 orang, ya Allah. Ya, berjamaah, tap layar, berjamaah, syiarkan dulu biar ada napak tilas pahala jariah buat teman-teman. Ya, sebarluaskan, suguhkan tontonan terbaik untuk anak cucu kita, adik-adik kita yang buka TikTok. Teman-teman punya pengaruh dan andil besar. Ya, kalau berjamaah 2.200 orangnya. Lanjut. Paham? Nih, silakan diingat-ingat. Berarti bunyiannya dibaca jelas ya, Bang? Dibaca jelas. Illa man a. Kenapa idhar? Karena jelas bunyi nun sukunnya ketika bertemu dengan hamzah, huruf tenggorokan halqi. Allahu akbar. Faham? Lanjut ya. Lalu teman-teman, ketika hukum tajwid idhar halqi, ini ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi. Ya, ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun atau nun matinya. Apa itu, Bang? Yuk kita bahas. Yang pertama, kesalahan pertama ketika melafalkan nun sukun pada kondisi hukum idhar halqi. Yang pertama adalah apa, teman-teman? Ada yang tahu kesalahan pertamanya ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid idhar halqi? Memantul. Masya Allah, benar-benar ajib dan sahih nih ya, Masya Allah, mumtaz ya, betul ya, mantul, ya boleh mantul ya. Jadi tidak semuanya yang dinamakan mantul itu mantap betul. Kalau di nun sukun mantap salah ya, bukan mantul ya, gitu. Contoh, illa man illa man nggak boleh ada nya, nggak boleh vokal yang keluar, tapi bunyi an, bunyi konsonan yang dibunyikan. Illa man tuh bunyi an, bunyi konsonan, man bukan mana bang. Ya, kenapa sih suka memantul? Ada yang pengen tahu kenapa nggak? Kenapa nun sukun ketika idhar halqi suka mantul mengeluarkan bunyi e? Ada yang pengen tahu? Yang pengen tahu boleh komen. Pengen. Silakan. Sebelum saya jelaskan, ya. Oke, kenapa sih nun sukun suka mantul? Yang ada yang pengen tahu boleh komen. Pengen. Oke, pingin. Ada yang pingin. Ya bolehlah. Saya bilangnya pengen. Oke, gini.
Kenapa sih nun sukun ketika idhar halki suka memantul? Karena lidah kita keburu turun duluan. Dan sedangkan huruf berikutnya kita belum lafalkan. Jadinya begini. Illa manne a. Kelihatan turun lidahnya, ada bunyi ne. Turunkan lidah kita ketika akan melafalkan huruf berikutnya. Contoh, illa man a berbarengan, turun lidah kita, keluar juga vokal a-nya. Jangan sampai illa man a, begitu nanti. Jelas? Jelas teman-teman? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sedap ya nikmatnya. Allahu Akbar ya Allah. Jelas dan terang sih, bagus. Jangan mantul. Yang kedua, banyak orang karena menghindari kesalahan pertama mencari alternatif dia. Mencari alternatif dia. Ya, karena takut mantul, mencari alternatif dia. Gimana alternatifnya? Alternatif yang salah apa itu? Memutus atau menjeda. Nah, ya, memutus atau menjeda suara nunnya. Nah, contoh seperti ini. Illa man adzi. Nah, illa man adzi. Iya sih, jadi gak mantul, tapi nun gak boleh putus suaranya. Nun tidak boleh putus suaranya karena apa? Karena memiliki sifat yang disebut dengan wabaina rikhwin wasyadidilin umar, yang artinya tawasud. Tawasud itu artinya adalah sedikit mengalir saja suaranya. Jadi masih n-nya masih jalan sedikit. Contoh, illa man man tuh n-nya jalan kan, man tuh. Jadi bukan man enggak. Jelas? Yang baik dari Allah, yang baik, yang manfaat, yang keren Allah. Ya, kebaikan semua dari Allah. Ya, Allah yang mengizinkan. Maka itu cintanya Allah, sebarluaskan. Ya, syiarkan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika, mendapatkan nikmati rabbika, nikmat dari Allah, fahadis, sampaikan, syiarkan. Perintah Allah, ya, firman Allah tuh. Ya, tinggal kita amalkan saja, pahala tuh. Ya, plus jadi jariyah, pahala jariyah. Lanjut. Ya. Nah, udah difoto-foto dulu. Nih, ya. Saya sengaja nulis biar teman-teman ada napak tilas belajarnya. Oh, tadi belajar idhar halqi. Ini kesalahannya. Kenapa nggak boleh putus? Karena ini punya sifat tawasud. Jadi ada jelas napak tilasnya. Ya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahi majelis kita ya Allah. Ya, majelis kita ya Allah, hindarkan dari rasa angkuh di hadapan-Mu ya Allah. Hindari rasa aku di hadapan Engkau ya Allah. Lanjut. Illa man adzi. Nah, selanjutnya di sini semua hamba ya. Hamba Allah semua. Jadi jangan sampai ada rasa sombong di sini. Semua hamba Allah, sama semua di hadapan Allah. Ya. Ini hurufnya namanya huruf apa? Ayo. Ini namanya adalah huruf, nama aslinya nggak ada yang namanya huruf za, adanya zal. Ya, teman-teman harus tahu nama aslinya adalah huruf zal. Ajib, sahih. Lanjut. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf zal ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Oke. Kesalahan 1, poin pertama, banyak orang melafalkan zal itu betul-betul digigit. Betul-betul digigit. Iya, memang zal itu seperti digigit ujung lidahnya sedikit, betul. Tapi saya tidak berani menggunakan diksi seperti digigit. Kenapa? Karena khawatir ada yang menelan bulat-bulat. Oh, zal itu seperti digigit, menggigit asli. Nanti ada sifat yang hilang. Nah, saya izin poin pertama, nanti saya jelaskannya secara lebih rincinya nanti. Kita masuk dulu ke kesalahan poin 2, poin 3, dan poin 4. Apa itu? Ini kesalahan yang besar ya. Kalau kesalahan poin 2, poin 3, poin 4 ini udah kesalahan yang jatuh ke dalam kesalahan yang besar. Disebutnya lahan jali. Bukan bang jali, hati-hati ya. Nanti joget lagi kalau bang jali ya. Oke. Nah, apa yang pertama? Membaca zal menjadi dal. Jadi gini. Adina lahu, bukan adina. Ya, adina bukan, tapi azina. Salah besar yang pertama nih di poin kedua. Karena menukar huruf. Bang, emang kenapa sih kalau nukur-nukur huruf?
Kenapa sih emang? Bisa merubah struktur kata dalam ayatnya. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan jadi adina. Yang kedua, jangan jadi huruf zai. Ini kesalahan besar kedua pada poin ketiga. Azina. Enggak. Bukan azina, ya. Lalu yang terakhir, jangan dibaca menjadi huruf jim. Ajina, jalika, zalika, azina, bukan ajina, bukan jalika. Iya bang, oke. Ini paham? Siap teman-teman? Sering untuk kesalahan besarnya, sering melafalkan jadi huruf poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Ayo, sering tertukar menjadi poin 2, poin 3 atau poin 4 zalnya. Coba saya pengen tahu deh. Ya, kita lihat keaktifan teman-teman masih berkenan nggak untuk kita berinteraksi. Ayo. Halo, assalamualaikum. Nah, poin 2, poin 1. Tuh, ada yang poin 3, poin 4. Oh, paling banyak poin berapa nih? Poin 2. Semuanya ada di ya. Poin 3. Oke, teman-teman. Gini ya, saya izin jelaskan biar teman-teman terhindar dari kesalahan poin 2, poin 3, poin 4, apalagi ya, itu kesalahan besar. Caranya ta'arufan. Apakah engkau mau ta'arufan? Tapi bukan denganku, tapi dengan huruf zal, ya. Ayo, kita ta'arufan. Nih. Zal di mana nih? Zal nih, perhatikan huruf zal, ya. Teman-teman sekalian, nih, huruf zal itu cara melafalkannya bukan digigit ya. Cukup menyentuhkan tipis-tipis. Cukup menyentuhkan tipis-tipis ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Ya. Lazizubal, tipis-tipis aja, asal nempel aja. Bang, kenapa sih bukan digigit? Saya buktikan. Kalau zal digigit, bunyinya nanti akan ada sifat yang hilang. Sifat apa yang hilang? Nih maaf, saya tunjukkan dulu. Kalau huruf zal, ujung lidahnya betul-betul digigit, maka nanti sifat rohoah yang artinya mengalir suara berubah menjadi syiddah. Tertahan suaranya. Contohnya seperti ini. Ya, kok malah ini. Contohnya seperti ini, perhatikan. Yang harusnya nempel sedikit aja ujung lidah kita nih, saya izin ya. Nih perhatikan baik-baik. Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Tipis aja, biar ngalir suaranya. Tuh ngalir ya. Ketika nempel langsung ada bunyi. Karena makhraj huruf dzal itu seperti itu. Wadzu wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Kalau digigit nggak ngalir dia gini nanti. Du. Bunyinya jadi gitu. Harusnya kan zazizu, ngalir suaranya. Zazizu. Buat yang sudah ompong gimana? Gak usah sengaja beli gigi palsu, gak usah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak ada gigi serinya gimana? Sudah ompong, lafalkan sesuai dengan kemampuan. Gampang, nggak sulit insya Allah. Ya, jangan khawatir. Jangan gundah gulana apalagi galau ya. Jelas teman-teman? Jelas? Boleh komen. Jelas nggak nih? Azi. Jelas. Allahu Akbar. Gemakan kalimat Allah. Allahu Akbar di TikTok. Allah. Syiarkan. Yang ngerasa ada manfaat ini dari Allah. 2100 orang, masih 2000 nih. Berjamaah tap layar dan share yang belum. Ayo. Mahal sekali teman-teman untuk tap layar itu. Kenapa? Karena di antara 2000 baru belum nyampe 1000, belum nyampe setengahnya banget malah nih. Mahal berarti ya yang pengen pahala jariah itu. Enggak semua pengen. Ya, gitu. Sayang banget nih. Lanjut, ya. Oke. Illa man adzi. Nah, zalnya sudah kita bahas ya, silahkan foto dulu. Nih, zalnya sudah kita bahas, ya. Sekarang kita lanjutkan. Zalnya di sini berharokat baris bawah, teman-teman. Zalnya berharokat baris bawah. Sret. Maaf. Sret. Tuh, berharokat baris bawah. Baris bawah itu disebut dengan harokat apa, teman-teman? Baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Ya, kita ulang lagi. Bang, kalau dia berharokat kasroh, dibaca dengan vokal apa, Bang? Dibaca dengan vokal I. Maka zalnya nggak dibaca za. Kenapa? Karena bukan fathah. Nggak dibaca juga zu karena bukan berharokat dhammah, tapi dibaca dengan vokal idzi karena dia berharokat kasroh. Bisa difahami sedikit-sedikit, perlahan tapi pasti. Ya, yang kita kejar bukan lancar. Yang kita kejar bukan lancar, sungguh bukan lancar dulu, tapi sempurna pelafalannya, lancar dengan pelafalan terbaik. Bukan lancar asal lewat, asal tahu. Nggak bisa asal-asalan. Kalau pengen yang terbaik di hadapan Allah, masa asal-asalan di hadapan Allah? Ya. Oke, takbir, Allahu Akbar.
Ya, masalah hasil gimana Allah, masalah proses kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seberapa cinta, seberapa besar kesungguhan kita. Masalah hasil gimana Allah? Ya, bukan atas kehebatan kita. Jangan sombong kita, termasuk saya. Ya, lanjut. Illa man adzi. Nah, maka dibaca dzi. Bagaimana untuk menyempurnakan harokat kasroh vokal i? Emang ada penyempurnaannya bang? Ada, namanya itmamul harokat. Setiap harokat itu ada yang disebut dengan itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta. Ya, oke. Nah, emang kesempurnaan harokat ini untuk apa? Untuk memperjelas kejelasan kita dalam membaca Al-Quran atau artikulasi. Biar apa? Biar ngaji kita tak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau seperti orang yang sedang bergumam. Ya, contohnya seperti apa? Teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar atau teman-teman salah satu di antaranya yang ketika ngaji seperti ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman salah satu di antaranya atau pernah mendengar seperti itu? Apakah bacaannya salah? Tidak, tapi tidak sempurna. Kenapa? Kayak ngahem-hem, nggak jelas. Ya, gak sempurna harokatnya. Ya. Lagi naik nih. Oke. Oke, teman-teman sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ini dipertahankan nih penontonnya, saya izin ke ini dulu ya. Dede lagi ini soalnya lagi pup ya. Harus ada kerja sama tim antara istri. Sebentar ya, boleh berkenan nggak nungguin saya sebentar? 1, 2 menit, 3 menit. Ya, semoga teman-teman berkenan masih mempertahankan 2.400 tap like dan share. Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi yang benar gimana dong? Kalau mau tunggu silakan. Bersabar dalam belajar itu bagian dari pahala. Ya. Kalau yang nggak sabaran itu bukan ada pembelajar. Ya, oke. Sip, sebentar ya. Sebentar ya. Silakan chat di kolom komentar lagi nyebokin Dede gitu ya. Oke, saya mah belak-belakan. Silakan bantu ya. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, lanjut, lanjut. Semangat. Ya. Bismillah. Tuh, masih ada ya. Kirain saya udah ratusan.
Masya Allah. Lanjut ya. Kita lanjutkan, Masya Allah. Baik, bismillah. Sampai mana tadi? Sampai huruf dzal kasrah ya. Illa man adzi. Oke. Jadi ini artikulasi ya. Jadi setiap harokat itu ada itmamul harokatnya, ada kesempurnaan harokatnya. Biar ngaji kita tadi yang sudah saya contohkan tidak seperti orang yang sedang bergumam. Ya, oke, sip. Nah sekarang harokat kasroh itu ada penyempurnaan pelafalannya teman-teman. Ada penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara apa? RRB. Ajib, Masya Allah ya. Dengan cara RRB. Apa itu RRB? Rendahkan rahang bawah. Ini kurang jelas ya RRB-nya ya. Saya hapus dulu deh biar jelas, kasihan teman-teman. RRB. Rendahkan rahang bawah. Oh bang, setahu saya harokat kasroh itu vokal I dibaca harus senyum bang. Nah, sempurnanya harokat kasroh itu dengan bukan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis, tapi dengan cara, nih saya izin sampaikan, dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh dengan merendahkan rahang bawah kita. Akan terlihat dari apa? Dari bibir bawah kita yang menurun ke bawah. Zi. Jadi bukan zi, bukan ke samping. Zi. Ya, apalagi sambil merem zi gitu ya, enggak? Zi ke bawah. Ya, bi. Huruf tebal juga sama. Si, ti, zi. Sama. Ya, ajib. Nih, silakan difoto dulu nih. Biar nggak asal lewat baca kita. Biar sempurna di hadapan Allah. Bacaan terbaik di hadapan Allah kita persembahkan untuk Allah. Ya, masih dikasih nikmat untuk berbicara, ngobrol dan ngerumpi kan? Pakai buat ngaji, sempurnakan. Jangan banyak berdalih dan berdalil. Bibir kita beda sama orang Arab. Gak usah jauh-jauh ke Arab, sama orang Sunda dan Jawa pun beda. Ya, kalau mau banyak cara, kalau gak mau banyak alasan, ngeles terus. Ya, lanjut. Bismillah. Illa man adzi. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya teman-teman, ya, nun berharokat fathah kita lewat ya, atau kita bahas sedikit ya. Kita bahas lewat ya. Kenapa? Karena ini udah kita lafalkan tadi, ya. Oke. Lanjut. Nun di sini ini namanya nun. Bukan huruf na, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya na, nggak ada ya, namanya nun. Oke. Nah, perhatikan baik-baik nun ya. Nun bagaimana melafalkannya, nggak perlu bahas banyak panjang-panjang kalau nun. Sama kayak n, persis. Ya. Ya, gitu, oke. Persis banget teman-teman ya. Oke. Nah, nun di sini ya, dia berharokat baris atas teman-teman sekalian. Nah, ini yang harus kita cek. Harokat baris atas itu namanya kan harokat fathah. Berarti kan dia harus dibaca dengan vokal apa? A, I atau U. Dibaca dengan vokal A ya. Dasarnya betul? Sohih, ajib. Maka nunnya nggak dibaca nih. Nggak, karena bukan kasroh. Nggak dibaca nu. Kenapa? Bukan harokat dhammah. Tapi dia dibaca dengan vokal A. Gini ya. Dibaca dengan vokal A. Menjadi apa? Nah, begitu. Gampang aja. Asal pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Dan nggak usah memaksakan harus bisa hari ini, harus hafal hari ini. Enggak. Enjoy, dibikin santai, pahala semua kok isinya ya, insya Allah. Nah, kalau ketika fathah bunyinya vokal A berarti dia huruf yang tipis. Emang huruf yang tebal ketika fathah bunyinya apa? Saya ulang lagi biar kayak nempel kayak lem uhu. Kita ulang-ulang. Kalau tebal dia bunyi vokalnya O. Oh, seperti O. Contohnya huruf apa aja teman-teman? So, do, to, zo, ho, go, ko, ro. Itu kan tebal tuh bunyinya vokal O pasti kedengarannya. Tapi karena nun nggak dibaca adino, tapi adina, maka dia vokal A, huruf tipis dia. Oke, ketemu lagi nih. Kalau menemukan huruf tipis, oke, dan dia berharokat fathah baris atas, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS. Ya, semoga teman-teman nggak bosan saya bilang BMSS nih ya. Gitu. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat itmamul harokat fathahnya, wal maftuhu bil fathifham, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis karakteristik tipis dari huruf tersebut. Allah. Segininya kalau pengen sempurna. Ya, kalau pengen instan teman-teman pasti ngerasanya ribet. Tapi kalau teman-teman sadar ini pahala semua, teman-teman akan senang. Semakin sulit semakin senang. Karena apa? Karena kalau sulit
terbata-bata masih salah, double pahalanya. Itu makanya pentingnya kita belajar ya, biar tahu belajar baca Quran kalau salah nggak berdosa. Tapi kalau nggak belajar baca Quran terus salah, dosa. Ya, wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul Qur'ana asimu. Ya. Oke. Teman-teman, agak turun nih 1.700 orang, tapi terima kasih banyak yang masih mempertahankan berada di deretan FYP nih, ya. 1.700 orang, jika berkenan berjamaah, tap-tap layar dan share. Syiarkan lagi, sebarkan cahaya Quran, ya, biar semua ngerasain nikmatnya belajar baca Quran, ya. Nah, berarti dia buka mulut sambil senyum. Berarti dilafalkan bukan hanya buka mulut macam ini saja. Izin teman-teman. No. Ini hanya buka mulut, yang sempurna hanya fathahnya saja, tapi mana tipisnya? Maka sambil senyum, no menjadi na. Ya, na, bukan no, tapi na. Jelas? Allahu Akbar ya. Kita lanjutkan kembali ya. Illa man adzina. Biar tipis dia sambil senyum. Ya. Allahu Akbar. Lanjut lagi, teman-teman. Jelasin lagi gak apa-apa ya, muter-muter kayak biar nempel ya, biar kayak lem uhu nempelnya gitu kuat, atau bahkan lem Fox mah gak kuat ya. Oke, kembali. Ini namanya huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau itu namanya huruf apa teman-teman? Namanya adalah huruf lam. Ya, nama aslinya harus tahu ya, jangan huruf la ya. Huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf la teman-teman. Tapi huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Ya, siapa yang menganggap lam ini sama persis seperti huruf L pada abjad alfabet? Ada nggak? Yang menganggap lam ini ya sudah L aja. Toh kita kalau baca Al-Quran Latin pun lam itu diwakilkan dengan L. Ada yang kayak gitu berpikirnya? Ini bahayanya kalau kita hanya berpuas diri baca Quran bergantung hanya pada Latin. Karena untuk awal, untuk mu'alaf atau untuk pemula bagus banget. Keren, Masya Allah. Membantu sekali. Tapi jangan berada dalam zona nyaman. Ya, harus upgrade. Kalau udah bagus baca Latinnya, baca Arabnya. Ya, sedikit-sedikit. Nah, penyempurnaan lam itu berbeda dengan alfabet. Sungguh dia tidak sebetul-betul serupa. Ya, apa bedanya bang? Antara lam dengan L, emang apa bedanya bang? Tolong kasih kami penjelasan. Baik. Ya, saya akan bantu teman-teman. Ya, perhatikan. Kalau huruf L yang disentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah saja seperti ini ke langit-langit. Contohnya begini. Al, la. Kalau huruf lam seperti apa? Walamu adena halimuntaha. Kalau huruf lam itu tepi lidah kiri dan kanan yang bagian depan menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit seperti ini. Langit-langit bagian gusi-gusi belakang gigi-gigi atas kita. Jadinya seperti ini, terlihat lebih penuh. L. Kalau L, al, la. Kalau lam, la. Bisa difahami? Kita akan bahas per huruf, per harokat. Ya, pelan-pelan. Ya, kita ngebahas ini aja teman-teman. Illa man adzinalah. Ini perlu waktu tepat 1 jam. Ilaman azinala saja. Karena apa? Karena saya ingin dampingi teman-teman semaksimal apa yang saya bisa. Nggak pengen ngajak teman-teman lancar. Nggak, saya nggak ngajak teman-teman lancar. Tapi saya ingin ngajak teman-teman sempurnakan pelafalan per huruf. Masalah lancar atau tidak itu tergantung latihan teman-teman. Ya, oke. Illa man adzinala. Nah, jadi bukan la tapi la. Ya. Oke, lamnya berharokat fathah. Fathah dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A. Kalau vokalnya vokal A, tidak vokal O, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau fathah vokalnya A, maka dia huruf yang tipis. Maka lamnya dibaca tipis. Emang kalau tebal apa? Saya ulang lagi biar nempel kayak lem uhu. Ya, dibaca tebal itu kalau vokalnya jadi vokal O. So, bo, to, zo, kho, lo, ko, ro. Sahih. Ajib. Nah, kalau lafaz Allah lamnya tebal atau tipis tergantung kondisi ayatnya. Nah, nanti kita bahas kalau ada lafaz Allah ya, lafzul jalalah. Oke, berarti kalau lam tipis dibaca sama kayak huruf, pokoknya kalau ketika fathah vokalnya A, vokalnya fathahnya itu A bukan O, pasti dia BMSS aja karena tipis. Karena nanti kalau huruf tebal dia bukan BMSS, kalau huruf tebal dia BMTS. Buka mulut tanpa senyum.
Tapi kalau huruf tipis vokalnya A bukan O. Kalau vokal O BMTS. Kalau vokal A BMSS. Oke. Jelas ya. Nah, semoga teman-teman sudah tidak asing lagi dengan BMSS, RRB, BMTS dan MM. Nanti kalau perlu saya buat kaosnya. Tim Itmamul Harokat. Ngaji anti bergumam gitu ya. Isinya. Ngaji anti bergumam, Itmamul Harokat, RRB, BMSS, BMTS dan MM. Waduh. Kita bikin kaosnya nanti. Saya mau buat saya sendiri aja dulu. Ya. BMSS apa? Oke, kita bahas. BMSS artinya buka mulut. BM itu artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Ya, kenapa buka mulut? Wal maftuhu bil fathhi fham, untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Ya, sambil senyum. SS artinya sambil senyum. Untuk apa? Sambil senyum segala. Untuk menyempurnakan karakteristik kadar tipis dari huruf tersebut. Dilafalkan dengan tipis dan fathah. Gitu loh. Kalau dicontohkan berarti bukan begini. Kalau tanpa senyum, perhatikan baik-baik. Maka bunyinya dan pelafalannya akan seperti ini. Illa man adzina la. Coba kalau sambil senyum. La. Sambil senyum. La. Tidak senyum. La. Mana yang lebih tipis? Apakah sambil senyum atau tidak? Teman-teman yang bisa merasakan. Ajib. Sahih ya insyaallah ya. Lanjut. Lanjut. La. Jadi bukan la tapi la. Ya. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Ini huruf H apa teman-teman? H besar atau H kecil? Nih. H besar atau H kecil? H besar atau H kecil? Yang ini namanya H besar ya. Jangan sebut H kecil. Nah, H besar siapa yang menganggap H besar masih dilafalkan dari dada? H besar karena besar, maka dia dari dada. Jujur, jangan sampai ada dusta di antara kita, ya. Oke. Nah, H besar bukan keluar dari dada, ya. Itu adalah suatu ketetotan. Tetot itu artinya keliru atau ketidaksempurnaan. Emang H besar dilafalkan dari mana? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Nih. Mana H besar nih? H besar, ya. Ya, perhatikan H besar di sini, perhatikan baik-baik, ya. Dia dilafalkan bukan dari dada. Enggak. Ya, H besar punya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf H besar dari mana? Tempat keluar huruf H besar itu dilafalkan dari bukan dada, tapi tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Dilafalkan dari tenggorokan paling bawah. Atau sering kita sebut dia dengan pangkal tenggorokan. Bang di mana bang? Saya nggak kebayang nih. Kalau nggak kebayang nih, ya, ayo semangat. Ya, ikuti live ini secara free. Teman-teman tinggal buka TikTok aja, siapin kuota. Ya, kalau pengen manfaatnya bukan di teman-teman saja, share lagi ke yang lain. Ya, tap layar. Suguhkan tontonan terbaik untuk anak cucu kita, adik-adik kita, generasi penerus yang akan membawa peradaban berikutnya. Teman-teman punya andil besar loh dari online nih, ya. Oke. Di sini tuh, dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Ya, dari pangkal yang warna ungu nih, tepatnya pada bagian pita suara. Ha hi hu bah. Tuh, kerasa nggak? Bukan ha hi hu bah. Ya, nih, saya izin contohkan. Saya berdiri nih buat teman-teman. Saya berdiri nih ya. Oke, straight. Perhatikan baik-baik. Jadi H besar itu bukan keluar dari dada. Gak usah ngebahas begini. Enggak. Cukup dari pangkal tenggorokan dari sini. Aqsal halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hamzah dan H besar keluar dari aqsal halqi. Ya. Oke teman-teman. Karena saya sayang dan cinta teman-teman karena Allah, Rasulnya dan Al-Quran, maka saya izin sampaikan ini. Saya nggak bisa hanya membawa teman-teman hanya sekedar lancar tapi nggak sempurna pelafalannya. Tapi kita harus mau menyempurnakan pelafalan walaupun harus bahkan jadi terbata-bata. Jadi nggak lancar-lancar bang kalau menyempurnakannya ya, karena kita diwajibkan untuk tartil, bukan untuk lancar dulu. Bacalah Al-Quran dengan lancar, bukan. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Jadi bukan hanya lancar enak didengar aja, bukan. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan hanya bacanya yang sekedar enak. Gak semuanya yang enak itu sesuai dengan kaidah. Gak semuanya yang falas itu salah. Ya.
Oke. Gitu biar kita nggak nganggep remeh orang-orang yang bacanya cuma gini doang nih, gini. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kedengarannya kayak gak enak ya, tapi sungguh itu lebih baik daripada yang illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Apalagi kalau tajwidnya enak, ngajinya enak, itu makin masya Allah banget gitu loh ya. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah H besar sudah kita tahu keluar dari, bukan dari dada, tapi dari mana? Pangkal tenggorokan. Ya gitu. Teman-teman bisa, teman-teman cepat bisa karena izin Allah. Sungguh bukan karena saya. Saya hanya berikhtiar, ya Allah, tolong kasih pemahaman kepada teman-teman semua. Bukan atas penjelasan saya, tapi atas rahmat-Mu ya Allah. Saya hanya berikhtiar. Teman-teman sungguh-sungguh berikhtiar, caper, cari perhatian, belajar di hadapan Allah. Saya menyampaikan, caper juga di hadapan Allah. Allah kasih keberkahan adalah akhirnya ilmu yang bermanfaat buat kita. Gitu. Allah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, hak besarnya di sini Allahu Akbar, masya Allah ya. Hak besar di sini itu di atasnya ada simpul angka 9. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, teman-teman, di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Ini namanya harokat apa? Ayo ya, kita tebak-tebakan. Nih udah mulai makin banyak nih yang live yang lain juga ikut pakai tebak-tebakan sekarang ya. Pakai kuis ya, pakai tebak-tebakan. Oke, ini namanya harokat apa? Betul, ajib, sahih. Apa namanya? Dhammah. Sahih ya, masya Allah. Ini makin banyak guru-guru kita yang ikut tampil di TikTok, bagus teman-teman ya. Itu dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah maka dibaca dengan vokal apa? Apakah dengan vokal A? Apakah dengan vokal I? Apakah dengan vokal U? Teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Ayo. Kalau dhammah dibaca dengan vokal U, Bang. Bagus. Ajib, sahih. Sahih, insyaallah ya, dibaca dengan vokal U. Maka hak besarnya nggak dibaca H, nggak fathah soalnya. Jadi bukan A, bukan juga I, karena bukan kasroh ya. Tapi dibacanya hu saja. Karena apa? Karena berharokat dhammah. Ya. Sekarang teman-teman, kalau kasroh tadi kan caranya RRB, sempurna harokatnya. Kalau fathah tipis kan huruf tipis kan dia BMSS. Kalau dhammah bagaimana sempurna vokal U-nya? Ayo, dengan cara apa? Dengan cara M. Aduh Bang, apalagi nih M itu artinya muncung mulutnya, maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya. Bang, kalau nggak manyun kan bisa bunyi vokal U-nya keluar. Iya, tapi nggak sempurna berarti pelafalan teman-teman. Nih, ya. Contoh teman-teman melafalkannya seperti ini. Maaf salah. Nih, contoh begini. Perhatikan kalau ada huruf berharokat dhammah ya. Illa man adzina lahu hu. Iya, memang kedengaran vokal U-nya tapi nggak sempurna pelafalannya. Kenapa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa. Huruf berharokat dhammah tak akan pernah menemukan kesempurnaan kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir secara sempurna. Illa man adzina lahu. Bang, muka saya jadi nggak kece, ganteng, cantik Bang kalau harus monyong-monyong begitu. Nggak peduli kita, karena kita pengen ganteng, kece, dan cantik. Bacanya bukan di hadapan makhluk tapi sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Muncung ya, jangan jaim, jangan malu-malu. Oke, ya. Maju, saya juga ya mau biarin monyong-monyong ya, diliatin jadi aneh mukanya, nggak karuan di hadapan orang, nggak masalah. Yang penting bagus di hadapan Allah. Ya, kan kita ngaji bukan pengen dilihat ganteng cantik kan di hadapan si dia siapa tuh? Ya, hati-hati, jangan salah niat nih ya. Oke, hati-hati nih ya, jangan kesana kemari niatnya. Oke ya, lanjut. Illa man adzina lahu. Paham? Hapus. Teman-teman masih ada waktu sedikit lagi ya. Takbir, lanjutkan lagi ya, kita perjuangkan lagi Quran di TikTok bareng-bareng, masya Allah. Lahu langsung masuk ke huruf ro ya. Lahur ro. Nah, kenapa
bentuk seperti alif lamnya dilewat karena ada kondisi ahkamu tajwid apa di sini? Alif lam apa di sini? Alif lam apa? Alif lam syamsiyah ya. Ingat alif lam syamsiyah bukan alif lam syamsuddin ya. Alif lam syamsiyah, atau ada yang bilang idgham syamsi, atau ada yang bilang asyamsiyah. Boleh, silahkan, boleh ya, boleh, mangga teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, jadi apa itu alif lam syamsiyah? Nah, alif lam syamsiyah itu adalah ketika teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan seperti ini, dan di sekitar atas lam atau setelah lamnya ada tanda tasydid gambar burung terbalik macam nih. Maka ini tanda syamsiyah. Maka cara melafalkannya langsung lafalkan, loncat ke huruf yang ada tanda syamsiyahnya, yaitu tasydid di sini. Oh bang, kalau bedanya sama alif lam komariah apa? Nih, kalau bedanya sama alif lam komariah itu yang ini teman-teman. Nih, alif lam komariah. Ingat, bukan alif lam komarudin, hati-hati. Alif lam komariah. Tuh, ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi tandanya bukan tasydid. Di atas lamnya ada tanda sukun. Itu bedanya itu doang. Ya. Oke, sip. Oke ya. Sekarang berarti ini alif lam syamsiyah ya, bukan syamsuddin. Nah, alif lam syamsiyah berarti langsung masuk ke huruf tanda syamsiyahnya, bang. Saya pengen nanya, bang, teman-teman, apakah ada yang pernah di dalam hatinya bertanya seperti ini? Alif lamnya nggak dibaca, lalu kenapa harus ditulis? Jadi bikin pusing misalnya gitu ya. Jadi bikin bingung, kenapa alif lamnya harus ditulis, bang? Ada yang sempat bertanya seperti itu? Boleh jujur di kolom komentar, gak boleh ada dusta ya. Gitu. Oh jangan sebut Syamsuddin Ustaz, itu nama bapak saya. Astagfirullah ya Pak Syamsuddin, mohon maaf Pak Syamsuddin ya. Oke. Nah jadi pernah nggak ada yang berpikir seperti itu ya? Kalau alif lamnya nggak dibaca, ngapain ditulis? Gini aja udah lebih enak. Ada? Nah ternyata kenapa dia tetap ditulis? Ada yang namanya kaidah penulisan. Gak usah jauh-jauh. Teman-teman, kalau teman-teman bilang tidak tahu, apakah dilafalkan tidak tahu? Iya, dalam buku atau tulisan tetap ditulisnya tidak tahu. Tapi ketika dilafalkan, kita lafalkannya nggak pakai ka dan ha, tidak tahu. Bahkan kalau jadi bahasa gaulnya jadi GTW, gak tahu, atau gak tahu. Nah, gitu ya, jadi berubah. Ya nggak? Itulah ada namanya kaidah penulisan, nggak bisa diubah. Faham? Jelas, bisa terbayang analogi ini? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pembahasan terakhir, huruf ro mau? Mau pembahasan huruf ro? Sebarluaskan dulu 2100 orang. Terima kasih masih bertengger ya di 2000-an, 1000-an. Allahu Akbar. 2100 orang berjamaah tap-tap layar, sebarluaskan cahaya Quran. Suguhkan tontonan terbaik untuk anak cucu adik-adik kita yang buka TikTok, dan teman-teman punya andil besar dalam perubahan tersebut. Ya. Yo, ya. Oke, kerahkan jari jemarinya untuk mensyiarkan konten Quran, konten ngaji, konten ceramah, ya. Illa man adzina lahu. Nah, ya. Amin ya Allah nih ya, apa katanya nih, ada komen ya. Ustadz izin dulu, barakallahu wafika, barakallahu, silakan ya, masya Allah. Lanjut ya, siapapun yang mendoakan doa terbaik di kolom komentar, saya doakan kembali ya, doakan doa terbaik buat teman-teman yang memberikan doa terbaik untuk saya, untuk jamaah di sini. Saya doakan doa terbaik untuk teman-teman ya. Allahu Akbar. Jadi isinya komen tuh bukan saling menyudutkan, tapi ngaji, keilmuan, saling support ya, gitu. Oke, lanjut maaf. Nah, tuh ada yang bilang ro masih nggak bisa. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, ada yang masih kesulitan melafalkan huruf ro. Nah, huruf ro itu sebenarnya lafalkan saja persis seperti teman-teman melafalkan huruf R alfabet. Sama R gitu ya. Tapi bedanya apa? Jangan sampai huruf ro ini digetarkan, getarannya di lidah berlebih-lebihan. Nggak boleh huruf ro digetarkan seperti huruf R yang getarannya berlebihan. Memang hampir sama seperti huruf R, cuman dari segi getaran mereka tak betul-betul serupa. Ya, tak betul-betul serupa. Ya, contoh rori rubar. Ustadz bisa pelan-pelan, saya lagi catat. Kalau nggak keburu di foto, makanya bunda di foto aja.
Kalau pengen lebih pelan lagi seperti ini ya. Ustaz doakan saya pengen naik haji juga umroh. Amin, saya juga pengen kalau haji ya. Umroh insya Allah nanti bulan November. Yang teman-teman yang pengen ikut berangkat bareng November boleh nanti ikuti sampai akhir. Ya. Nah, oke, jadi huruf ro ini jangan sampai getarannya berlebihan. Ro, ri, ru, ber. Nggak begitu. Hah? Kenapa bang? Nggak boleh dibaca begitu emang bang? Lahur ro. Nggak boleh begitu bang? Nggak. Kenapa? Karena jadi nggak sempurna pelafalannya. Emang kenapa nggak boleh bang? Kasih tahu alasannya. Karena huruf ro itu memiliki sifat yang disebut dengan apa? Nih sifat-sifat huruf ro salah satunya adalah, nah ini ya, takrir. Warro wabitakririn jo'il. Ya, takrir itu apa? Takrir bergetar lidahnya, tapi nggak terlalu empau banyak. Ro, ri, ru, bar. Tapi cukup 1-2 getaran saja. Ro, ri, ru, r. Tapi jangan sampai bang saya karena takut getarannya banyak jadi kayak orang bule. Jadinya gini, ro, ri, ru, bar, rar. Nggak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak begitu. Tetap ada getarannya. Jangan terlampau banyak, tapi jangan sampai juga hilang getarannya. Ro, ri tetap tegas, lugas dan jelas walaupun dia hanya sedikit getarannya. Ya, oke. Jelas ya, jadi getarannya nggak boleh banyak karena apa? Karena dia memiliki sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Takrir, bergetar tapi gak terlampau banyak-banyak. Doa terbaik buat teman-teman. Ya, doa terbaik buat teman-teman. Takbir, Allahu Akbar. Ya, Insya Allah nanti malam kita ada live ya, jam 8. Nanti malam, jarang-jarang nih saya mengabarkan. Insya Allah nanti malam jam 8 atau setengah 9 kita ada live. Ya, jadi ada 2 hari ini ya. Kalau besok enggak, kalau sekarang ada insya Allah. Nah lanjut ya. Illa man adzina lahu ro. Nah seperti itu. Ro ya. Oke teman-teman sekarang kita bahas dulu. Bang kalau dia bertasydid bang. Bang kalau dia bertasydid bang. Bang kalau dia bertasydid berarti getarannya diperbanyak ya bang. 888. Ini kita kenalan dulu lagi. Ini namanya tanda apa? Tanda tasydid. Kalau teman-teman menemukan ada tanda gambar burung terbalik macam ini disebut dengan tasydid. Atau ada yang menyebutnya sabdu, atau ada yang menyebutnya syiddah. Kalau saya menyebutnya tasydid. Ya. Kalau ada huruf yang bertasydid di huruf ro berarti getarannya diperbanyak ya bang. Lahur roh. Oh tidak seperti itu Ferguson. Ya. Jadi konsep tasydid, kembalikan ke konsep tasydid. Tasydid itu cara bacanya dengan cara ditekan. Ya cukup tekan saja huruf ro-nya tanpa menggetarkan getarannya lebih banyak lagi. Enggak. Contoh ya. Adzina lahur ro. Tuh gitu aja getarannya enggak jadi banyak. Adzina lahur ro. Tuh, iya. Adzina lahur ro. Tuh, kerasa enggak ditekan ro-nya? Bang, bukannya tasydid itu bang, bukan ditekan bang. Bang tasydid itu bang, ini kan bang, ditahan 2 harokat bang, tasydid itu bang. Kalau ada tasydid tahan 2 harokat, tahan 2 harokat. Itu kalau nun tasydid dan mim tasydid saja. Karena ada hukum guna, mohon maaf. Ya, oke. Kalau nun dan mim bertasydid baru ditahan 2 harokat. Inna amma. Tapi kalau selain itu contohnya ro, masa kita tahan 2 harokat? Contoh ya, contoh ro-nya kita tahan 2 harokat, enak nggak dibacanya? Lam tasydid nih, lam tasydid, ro tasydid ditahan semua 2 harokat. Illa man adzina lahur. Mau tuh ya. Illa man adzina lahur rahmanu. Kayak gitu. Semua tasydid ditahan kayak gitu. Kayak gitu nggak? Enggak. Ya. Jadi hati-hati nih. Kalau salah kita menyampaikan kepada yang lain, ya, karena sudah diustad-ustadkan, maksa melafalkan, membahas apa yang di luar kendalinya, di luar kapasitasnya, menyesatkan banyak orang, apalagi yang nonton banyak. Maka yang saya sampaikan hanya kapasitas saja, sesuai dengan kapasitas saya yang basic saja. Di luar itu fikih dan yang lain itu di luar kapasitas saya. Angkat tangan saya. Saya gak berani menyampaikan. Kalau saya tahu tapi saya belum mendapatkan sertifikasi atau verifikasi dari guru saya nggak mau. Mohon maaf. Ya, jadi kalau teman-teman nggak manggil saya ustadz pun nggak masalah. Ya, panggil saya abang, akang boleh, asal jangan ayang. Itu buat istri saya. Ya, oke lanjut. Nah, lanjut ya, sesuai kapasitas, jangan maksa. Ada soalnya teman-teman yang maksa. Ada. Ya, oke, lanjut. Ya.
illa man adzina lahu Allah. Nah, ya. Teman-teman, sudah? Sudah? Sesuai kemampuan aja. Jangan dipaksain karena udah diustad-ustadin sama orang. Malu dia kalau nggak tahu, maksa dia, salah. Belok pembahasannya. Untung nyontohinnya masih betul. Kalau nyontohinnya salah, nah itu loh teman-teman, masalah syariat. Masalah syariat nggak bisa asal. Masalah syariat nggak bisa asal teman-teman. Makanya di sini nanti saya akan jualan Quran. Saya juga jual Quran, tapi di ujung. Sisa penonton, mau penonton masih tinggal 100 juga gak masalah. Makanya saya nggak akan nampilin keranjang kuning walaupun lagi naik tadi 2000. Wah, lagi naik nih, keranjang kuning naikin. Enggak. Takut salah niat. Takut jadi melenceng, itu yang kita khawatirkan hari ini. Doakan orang-orang yang ngaji, orang-orang yang live di TikTok live ngaji, doakan niatnya lurus. Bukan hanya sekedar mencari keduniaan, tapi memberikan kebermanfaatan, mencari manfaat bareng-bareng. Itu yang saya takutkan dari diri saya. Tolong doanya, ya. Oke, lanjut. Illa man adzina lahur rahmanu. Terakhir deh boleh? Saya kasih bonus terakhir boleh? Silahkan sebarkan, ya. Kalau ada ngerasa ada manfaat terakhir. Ini harusnya udah selesai nih karena saya jam 8 ada ngajar kelas privat. Terakhir ya, bonus buat teman-teman. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Di sini ada hak kecil. Namanya adalah hak kecil. Ya, hak kecilnya dalam kondisi sukun atau banyak yang bilang tanda mati. Ya, tanda mati. Gitu. Teman-teman, ada dua kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil. Apa itu? Dibaca menjadi hak besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dibaca menjadi kho. Ini dua-duanya kesalahan yang besar. Disebut dengan lahnul jali, ya, atau disebut dengan lahan jali. Bukan bang jali. Nanti joget teman-teman kalau bang jali ya. Oke. Nah, kelas privat kita belum buka lagi ya, nanti di angkatan kedua ya. Kelas privat udah full 30 santri langsung dengan saya. Oke, ya. Illa man adzina lahur. Nah, kalau dibaca menjadi hak besar gimana bang? Rahmanu. Atau dibaca jadi kho, rahmanu. Assalamualaikum. Cinta sama kamu. Cielah, si aku cinta sama kamu nih ceritanya nih. Kok sama camu sih? Sama kamu. Aku cinta sama kamu. Iya aku. Tapi tiba-tiba salah. Huruf U-nya tertukar dengan I. Jadi si Aki yang cinta sama kamu. Mau aku yang cinta sama kamu atau mau si Aki? Nah itu teman-teman. Beda satu huruf makna ayat akan berubah. Asalnya si aku yang cinta sama kamu. Jadinya si Aki yang cinta karena berubah U-nya jadi I. Itu analoginya. Satu huruf bisa makna jauh, jadi jauh maknanya. Beda arti. Paham? Ya. Rohmanu maha penyayang. Tapi kalau jadi rohmanu atau rohmanu itu jadi beda arti. Beda makna. Siapa yang baru tahu? Allahu Akbar. Bang saya baru ngeh bang. Astagfirullah ya Allah. Nah ini pentingnya kita belajar per huruf. Ya, sip. Lanjut. Nah, bang, jelasin dulu ini belum selesai bang. Gimana biar nggak tertukar? Oh iya lupa, maaf. Cuman bahas salahnya doang ya. Oh betulnya nggak dijelasin gimana sih? Gitu. Oke, nih. Ya, jadi hak itu dilafalkan dari tengah tenggorokan hak kecil. Dari tengah tenggorokan. Thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Ha, hi, hu, bah. Ha, kerasa nggak? Jadi kalau dia tepat dari bagian tengah tenggorokan, ya dari bagian katup epiglotis nih yang warna ungu, maka dia akan mengeluarkan salah satu sifat yang namanya hams. Bang, hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Karena keluar dari tengah tenggorokan, maka karakteristik nafas yang keluar adalah berbisik. Atau seperti kepedesan. Ha, kedengeran nggak ada bisikan? Ha, hi, atau seperti orang kepedesan. Seperti itu. Ya, atau analoginya seperti ini, teman-teman, ada yang suka ngeteh atau ngopi?
Teman-teman ada yang suka ngeteh atau ngopi? Kalau teman-teman ngeteh atau ngopi kan gini, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ngeteh atau ngopi kan seperti ini nih, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nih. Kalau nggak ada itu kan kurang ya. Kalau cuman kayak hampa gitu ya. Kan pasti gitu ya. Bismillah dulu, bismillah. Hak kecil tuh alhamdulillah. Nah, begitu teman-teman. Ya, sama kayak begitu. Ya, atau kalau teman-teman lagi makan tahu gejrot, cabenya level 500 gitu ya. Gitu pedas ya. Iya. Sepakat kita? Bisa nge? Nah, sebutnya hal lembut boleh. Boleh hal lembut boleh ya. Selembut sutra enggak nih? Ya. Ha, hi, hu gitu. Ikuti dari tengah tenggorokan. Ha, hi, hu. Terasa? Nah, ya. Nah, tapi ini kesalahannya. Perhatikan baik-baik, 1.700 orang tersisa. Perhatikan baik-baik. Banyak orang melafalkan hak kecil tak tepat dari bagian tengah tenggorokan, tapi terlalu ke bawah, merosot melorot ke bawah. Kalau terlalu ke bawah yang muncul adalah bukan hak kecil, tapi huruf yang lain. Nah, toh huruf yang lain. Jadi hak besar. Ha, hi, hu, bah. Tuh. Dari pangkal dia. Ain tuh di sini ain. Nih bedakan nih, salah sedikit beda huruf. Yang ini ha, yang ini ha. Ha itu punya sifat hams juga mengalir nafas, tapi karakteristiknya nggak berbisik, tapi biasa karena keluarnya dari pangkal bukan dari tengah. Bisa dipahami teman-teman? Ah nih, yang ini ha kecil, yang ini ha besar. Ha, hi, hu, ah. Yang ini ha, hi, hu, ah. Beda atau beda? Nggak ada pilihan lain. Coba jawab, beda atau beda? Maksa ya, beda atau beda, maksa. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, lanjut lagi satu lagi. Nih, kalau hak kecil dia terlalu ke bawah jadi hak besar, ajib, sahih. Sahih kita sepakat kita. Nah, kalau terlalu ke atas itu menjadi hak besar. Ya. Oke. Ha, hi, hu, bah. Tuh. Ya. Maaf, jadi kho tuh, jadi enggak konsen nih. Kalau terlalu ke atas, kalau ke bawah jadi H besar maksudnya. Kalau terlalu ke atas jadinya kho tuh. Ya, kho. Kho juga punya nafas dia, tapi karakteristiknya seperti ya bukan dengkuran. Bukan betul-betul dengkuran, tapi menyerupai dengkuran. Kho, khi, hu. Harusnya di sini. Jangan offset terlalu ke atas. Kelewat, Bang. Terlalu kelewat. Nah, begitu. Ya. Oke, tuh ya. Hati-hati nih, salah sedikit salah huruf yang keluar. Nih silakan mau difoto, foto dulu nih. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Ya. Oke, sekarang kita praktekkan dalam ayat. Praktekkan ya. Oke, dari sini ya. Nih, hak kecilnya mengalir, berbisik. Ya, kita ingatkan, berbisik keluar nafas dari tengah tenggorokan. Coba ya, bareng-bareng ya. Illa man azina lahur rahmanu. Buang dulu ya keindahan nadanya. Disimpan dulu maksud saya. Fokus sama tajwid dulu. Falas gak masalah, tapi tajwidnya sempurna. Illa man azina lahur rahmanu. Jelas? Allahu akbar. Seneng gak belajar ngaji? Seneng gak teman-teman? Ajib gak? Sahih ya? Allahu akbar. Sip teman-teman. Ya, baru kita baca bareng-bareng dulu. Ya, baca bareng-bareng dulu, siap ya? Nanti malam kita live lagi. Ya, nanti malam kita live lagi insya Allah. Ya, nih saya kasih kabar nih. Malam kita live lagi jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, paling lambat jam setengah 9. Sip, kita baca bareng-bareng 38 ya. Pelan-pelan. Fokus sama tajwid. Simpan dulu pakai nada. Boleh pakai nada tapi tajwid jangan kesana kemari. Oke, siap. 1, 2, 3. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Nggak kuat nafasnya bang. Oke, kita pendekin lagi. Berhenti di la yatakallamun. Kita mulai.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ya, oke. Sekarang saya contohkan. Yang nggak kuat nggak apa-apa. Sesuai dengan nafasnya masing-masing dulu. Ya. Oke, saya contohkan. Perhatikan pelafalannya. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا